Selamat siang semuanya. Sebelumnya ini adalah mahasiswa kami di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya akan berbincang mengenai pendapat mereka mengenai sistem informasi yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan nama kalian? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faki. Saya mahasiswa semester 5 program studi Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya Fulbi Hidayat, semester 5 program studi Ilmu Kelautan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertama ya. Menurut kalian, sistem informasi yang ada di FPIK ini, Fakultas Perikanan, apa saja sih? Menurut saya sendiri, sistem informasi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu adalah seperti MOS, terus ada SIA, terus juga bisa didukung dengan Google Classroom dan juga Telegram gitu, serta WhatsApp juga gitu untuk memberi informasi. Mungkin itu beberapa aplikasi yang dimanfaatkan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, ada tambahan? Mungkin tambahannya Zoom dan ya. Google Meet bisa juga. Oh, itu salah satu aplikasi yang sering kita gunakan juga ya kemarin. Menurut kalian, dari sekian banyak teknologi informasi yang kalian sebutkan tadi, mana yang menurut kalian efisien untuk kita gunakan? Pertama, yang efisien itu menurut saya, pertama ada Google Classroom, karena di situ kita bisa menerima tugas, menerima materi tugas maupun mengumpulkan tugas gitu, Bu. Yang kedua ada Zoom, karena di situ itu sangat membantu sekali pas kemarin terkena Corona ya? Ya, Corona. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, mungkin yang pertama bisa lewat dari MOS gitu. Namun MOS sendiri karena beberapa kendala yaitu sinyal dan banyaknya mahasiswa yang mengakses, dan bisa didukung dengan Google Classroom yang tadi dijelaskan oleh mahasiswa teman saya, yang dimana sumber informasinya sangat-sangat tidak memerlukan sinyal yang lebih gitu, serta untuk memberi atau mengaksesnya itu sangat mudah gitu, tidak perlu menghabiskan paket yang banyak gitu. Mungkin itu sih untuk pendapat saya. MOLS itu kan sistem teknologi informasi dari Universitas Melawarman ya. Iya. Semua kampus mengakses. Menurut kalian sendiri, ini ada Google Classroom, ada MOLS. Mana sih yang lebih efisien untuk kita gunakan? Lebih bagus lah gitu. Oke, menurut saya gitu, lebih enak dan lebih baiknya itu untuk menggunakan Google Classroom gitu. Kenapa? Karena Google Classroom sendiri yang tadi sudah saya jelaskan tidak membutuhkan sinyal yang lebih gitu, serta hanya beberapa orang memang banyak yang mengakses, namun aplikasi sendiri itu sudah dimudahkan gitu dan tidak dipersulit. Sedangkan MOS banyak harus yang diperubah gitu karena aksesnya yang banyak serta perlu sinyal yang lebih gitu untuk mengaksesnya gitu dari MOS sendiri. Mungkin itu dari pandangan saya. Jadi waktu Corona, saat dosen kasih tugas di MOLS, itu kalian sulit mengakses MOLS itu? Kalau dari saya sih, Bu, dan beberapa mungkin dari beberapa teman yang lain sangat biasa, kita sudah mengumpulkan tugas tapi tidak terkirim. Biasa juga dosennya bilang materinya sudah dikirim padahal belum ada yang sampai gitu, Bu. Oh iya, lambat Iya, ya Bu, iya, Bu. sistemnya, sistem informasinya lambat untuk sampai ke pengguna. Iya, begitu? Bu. Oke, baik, itu hambatan-hambatan tadi ya, beberapa dari sistem informasi lainnya. Menurut kalian, itu hambatannya bagaimana? Ada saran tidak dari pengguna sistem informasi agar lebih baik, meningkat? Apakah yang harus kita perbaiki dari sistem tersebut? Kalian bagaimana? Kalau menurut saya, pandangan saya, alangkah baiknya dari fakultas sendiri harus memiliki aplikasi, karena kan tadi itu hanya sekedar website gitu. Aplikasi lebih dampaknya lebih banyak, dan dimana kebutuhan sinyalnya pun mungkin lebih tidak terlalu boros gitu, dan cara mengaksesnya pun bisa ke seluruh mahasiswa fakultas, yang dimana tidak sistem errornya pun sangat sedikit gitu mungkin kendala-kendalanya. Mungkin itu sih kalau dari pandangan saya. Jadi membuat sistem fakultas Aplikasi, sendiri ya, iya. supaya memperbaiki. Oke, dari sistem teknologi informasi tersebut, Ibu tarik nih, kita kan tidak hanya proses pembelajaran ya, ada juga sistem praktikum, ya kan? Kita itu eksak ya, jadi tidak hanya belajar, cari materi, tetapi kita harus mempraktekkan hasil dari materi tersebut ya. Nah, menurut kalian, apakah dari sistem informasi tersebut itu bisa kita aplikasikan atau kita gunakan di kegiatan praktikum? Oke, mungkin untuk kegiatan praktikum sendiri, apalagi sistemnya entah itu sekarang digitalisasi, yang dimana bisa kita mempraktikkan dengan bentuk video gitu, yang dimana untuk bentuk video tersebut kita
kita bisa mengaksesnya lewat dari Google Classroom yang dimana prosesnya sangat mudah gitu untuk mengirim video tersebut untuk dosennya gitu kan, jadi lebih mempermudah gitu. Kalau menurut saya itu sih. Bagus ya kalau Iya. kita menggunakan teknologi informasi, kita aplikasikan ke praktikum dalam bentuk sebuah video ya. Iya. Itu video praktek, Iya. kemudian kita siarkan, kita berikan tidak hanya di Google Classroom, YouTube juga bisa kan Oh ya? bisa ya. Seperti itu ya. Baik, mungkin terima kasih banyak ya atas waktunya, Ibu sudah mengganggu, dan terima kasih atas informasinya, ini sangat membangun dan memberikan masukan kepada Ibu mengenai sistem teknologi informasi. Baik, terima kasih banyak dan selamat siang semuanya. Selamat pagi Bu. Mohon izin mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Widya Kusmaningrum. Saya adalah salah satu dosen dari program studi ilmu kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Baik, Ibu adalah salah satu pengajar di mata kuliah Penginderaan Jauh Sistem Informasi Geografis. Nah, mata kuliah tersebut, pernyataan dari beberapa mahasiswa itu adalah teknologi informasi ya Bu. Bisa sedikit Ibu jelaskan apa sih itu SIG? Apakah itu hanya dimiliki oleh Fakultas Perikanan di mata kuliah yang ada di Perikanan? Baik, jadi mata kuliah SIG ini merupakan mata kuliah yang sudah ada di program studi ilmu kelautan. Seluruh Indonesia juga program studi ilmu kelautan harus ada mata kuliah SIG atau SIG atau GIS bahasa Inggrisnya ya. Nah, mata kuliah ini sebenarnya isinya adalah mempelajari tentang bagaimana mengintegrasikan antara sistem dan kemudian dengan informasi geografis yang ada di permukaan bumi, terutama kalau misalnya karena bidangnya kelautan otomatis yang ada di laut. Nah, biasanya perangkat-perangkatnya itu ada software, ada hardware, kemudian ada user yang pengguna, kemudian ada tujuan seperti itu. Kemudian untuk di ilmu kelautan sendiri, mata kuliah ini juga pasti banyak kendala-kendalanya seperti itu Bu. SIG ini kan salah satu mata kuliah ya. Apakah ada praktikumnya juga? Ya. Apa sih kendala praktikum dalam praktikum sistem informasi geografis ini? Kendalanya yang pertama itu pasti adalah peralatan praktikum. Ruangan belum ada, kemudian software yang mempunyai lisensi itu juga masih kurang, walaupun ada tapi belum. Namun solusi dari itu ada semua Bu ya, solusi. Jadi misalnya mahasiswa perwakilan satu kelompok begitu, minimal ada satu laptop mengerjakan bersama. Kemudian untuk software itu kami menggunakan yang open source seperti itu, yang bisa diakses oleh mahasiswa, kemudian dan aman gitu ya, legal gitu, seperti itu. Jadi salah satunya komputer ya, mahasiswa belum bisa memenuhi komputer yang sesuai dengan SIG ya, masih kurang ya mahasiswa, masih kurang sekali. Baik Bu, terima kasih atas informasinya mengenai sistem informasi, teknologi informasi, apalagi mengenai geografis ya di laut. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, sekian hasil wawancara kita mengenai teknologi informasi. Tadi sudah wawancarai informasi dari mahasiswa dan dosen. Jadi kesimpulannya bahwa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu menggunakan teknologi informasi dari universitas, yaitu SIA dan MOLS. Kemudian secara umum ada Google Classroom, ada Zoom, Google Meet, Google Classroom itu juga digunakan. Dan salah satu teknologi informasi yang ada di Fakultas Program Studi Ilmu Kelautan yaitu Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat GIS, yaitu teknologi informasi yang digunakan oleh Program Studi Ilmu Kelautan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.